Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Putri Azara dengan NIM A1C221061 dari R001 Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran motivasi dan sikap pada proses dan penilaian pembelajaran matematika. Sebelum membahas tentang motivasi, saksikan dahulu satu cuplikan video dari saya. Menggapai cita-cita. Halo anak-anak, pasti kalian semua mempunyai cita-cita kan? Cita-cita itu apa ya, Bu? Cita-cita suatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya. Setiap orang memiliki cita-cita yang berbeda. Jadi, apa cita-citamu? Aku ingin menjadi karyawan kantor agar bisa memiliki banyak uang. Aku ingin menjadi pebisnis agar aku bisa memiliki bisnis sendiri. Aku ingin menjadi ilmuwan medis agar aku bisa menemukan vaksin untuk virus corona. Anak-anak, meraih cita-cita itu tidak semudah membalikkan telapak tangan ya, tapi dibutuhkan cara ataupun usaha untuk mewujudkannya. Apakah kalian ingin tahu cara atau usaha yang dapat dilakukan agar dapat meraih cita-cita? Untuk mewujudkan cita-cita itu, kita harus memiliki motivasi belajar. Baiklah, kita akan membahas motivasi belajar. Baiklah, kita masuki motivasi belajar. Di sini ada 4 yang kita bahas. Yang pertama, pengertian motivasi. Dalam kegiatan belajar, motivasi sangat diperlukan untuk membangkitkan gairah belajar siswa sehingga kegiatan belajar dapat berjalan dengan baik. Adapun pengertian motivasi belajar menurut Sardiman adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Uno mengatakan bahwa motivasi belajar merupakan dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Dari beberapa pengertian motivasi belajar, menurut para ahli yang saya bahas, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar merupakan dorongan yang timbul baik dari dalam maupun dari luar diri siswa, yang mampu menimbulkan semangat dan kegairahan belajar serta memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Prestasi belajar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar, karena kegiatan belajar merupakan proses, sedangkan prestasi merupakan hasil dari proses. Baiklah, kita masuki yang kedua, yaitu fungsi motivasi. Motivasi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam suatu kegiatan, yang nantinya akan mempengaruhi kekuatan dari kegiatan tersebut, di mana motivasi merupakan pendorong seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Menurut Sardiman, fungsi motivasi ada 3, yaitu A. Mendorong manusia untuk berbuat jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. B. Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. C. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan. Selanjutnya, Sukma Dinata mengatakan bahwa motivasi memiliki 2 fungsi, yaitu A. Directional function. Dalam mengarahkan kegiatan, motivasi berperan mendekatkan atau menjauhkan individu dari sasaran yang akan dicapai. B. Mengaktifkan dan meningkatkan kegiatan atau activating and energizing function. Apabila motivasi besar atau kuat, maka akan dilakukan dengan sungguh-sungguh, terarah dan penuh semangat, sehingga kemungkinan akan berhasil lebih besar.
Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi berfungsi sebagai pendorong seseorang untuk melakukan suatu kegiatan dan mencapai prestasi. Dengan adanya usaha yang tekun dan terutama didasari adanya motivasi, maka seseorang yang melakukan kegiatan itu akan dapat melahirkan prestasi yang baik dan sasaran akan tercapai. Selanjutnya, 3 macam-macam motivasi. Menurut Tambunan, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik merupakan jenis motivasi berdasarkan sumbernya. Adapun motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik tersebut yaitu: 1. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang ditimbulkan dari diri seseorang. Motivasi ini biasanya timbul karena adanya harapan. 2. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang diharapkan akan diperoleh dari luar diri seseorang. Motivasi ini biasanya dalam bentuk nilai dari suatu materi, misalnya imbalan. Adapun menurut Sardiman mengatakan bahwa motivasi intrinsik dan ekstrinsik adalah sebagai berikut. 1. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu rangsangan dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. 2. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya karena adanya rangsangan dari luar. Menurut pendapat para ahli yang saya bahas, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar yang ada pada diri siswa diantaranya motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam diri siswa itu sendiri, tanpa adanya rangsangan dari luar. Sebaliknya, motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang timbul akibat adanya rangsangan dari luar diri siswa. Baiklah, selanjutnya 4 faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, cita-cita dan aspirasi siswa. Yang kedua, kemampuan siswa. Yang ketiga, kondisi siswa. Yang keempat, kondisi lingkungan siswa. Yang kelima, unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Yang keenam, upaya guru membelajarkan siswa. Baiklah, selanjutnya B. Sikap belajar. Di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama, pengertian sikap. Disebutkan oleh Lapire bahwa sikap sebagai suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial atau secara sederhana. Sikap adalah respon terhadap stimulus sosial yang telah terkondisikan. Demikian juga menurut Richard Gross, sikap merupakan disposisi awal untuk memberi respon pada stimulus yang diterima. Gagne menjelaskan bahwa dalam bersikap ada 3 komponen yang terlibat, yakni kognisi, afeksi, dan tendensi untuk bertindak atau konasi. Dari beberapa pengertian sikap yang diajukan oleh tokoh-tokoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap merupakan kecenderungan seseorang untuk bereaksi terhadap stimulus yang menghendaki adanya respon, sehingga semakin banyaknya pengetahuan seseorang terhadap suatu stimulus tersebut, maka semakin besar pula seseorang tersebut memberikan respon terhadap stimulus yang ada. 2. Ciri-ciri sikap. Sikap dikatakan sebagai faktor yang terdapat dalam diri manusia yang dapat mendorong atau menimbulkan perilaku tertentu. Beberapa ciri atau karakteristik sikap sebagai berikut. Pertama, sikap tidak dibawa sejak lahir, artinya sikap dapat dipelajari. 2. Sikap selalu berhubungan dengan objek sikap. 3. Sikap dapat tertuju pada satu objek dan dapat pula pada sekumpulan objek. 4. Sikap dapat berlangsung lama atau sebentar. 5. Sikap mengandung faktor perasaan dan motivasi. Dan yang ketiga, fungsi sikap. Sikap-sikap yang telah terbentuk tersebut mempunyai berbagai fungsi diantaranya. 1. Sikap berfungsi sebagai alat untuk menyesuaikan diri. Sikap dalam fungsi penyesuaian ini merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau menghindari tujuan yang tidak diinginkan.
2. Sikap berfungsi sebagai pertahanan ego. Sikap mempertahankan ego ini diambil oleh individu untuk melindungi egonya terhadap impuls-impulsnya yang tidak dapat diterima dan terhadap pengetahuan tentang kekuatan-kekuatan yang mengancam dari luar dan cara-cara yang dipakainya untuk mengurangi kecemasan-kecemasan yang ditimbulkan oleh berbagai macam persoalan. 3. Sikap berfungsi sebagai alat pengukur tingkah laku. Setiap individu akan bereaksi tertentu terhadap suatu stimulus yang biasanya ada proses secara sadar untuk menilai stimulus tersebut yang erat hubungannya dengan cita-cita tujuan hidup individu, peraturan kesusilaan dalam masyarakat, keinginan dan sebagainya. 4. Sikap berfungsi sebagai alat pengatur pengalaman-pengalaman. Pengalaman-pengalaman dari dunia luar yang diterima individu akan selalu direspon dengan aktif melalui penilaian-penilaian. 5. Sikap berfungsi sebagai pernyataan kepribadian. Sikap mencerminkan kepribadian seseorang. Apabila kita ingin mengubah sikap seseorang, kita harus mengetahui keadaan sesungguhnya dari sikap orang tersebut untuk mengetahui mungkin tidaknya sikap tersebut berubah. Yang terakhir, C. Keterhubungan motivasi dan sikap pada proses pembelajaran serta penilaiannya. Motivasi belajar merupakan dorongan yang timbul baik dari dalam maupun dari luar diri siswa, yang mampu menimbulkan semangat dan kegairahan belajar serta memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Dan sikap adalah kecenderungan seseorang untuk bereaksi terhadap stimulus yang menghendaki adanya respon, sehingga semakin banyaknya pengetahuan seseorang terhadap suatu stimulus tersebut, maka semakin besar pula seseorang tersebut memberikan respon terhadap stimulus yang ada. Maka dari itu, perlunya motivasi untuk membuat siswa bersikap lebih aktif. Salah satu cara menumbuhkan motivasi belajar pada siswa adalah seseorang guru harus mampu menghadirkan suasana belajar yang menarik dan membangkitkan semangat belajar siswa. Sebagai contoh, seperti siswa yang memiliki cita-cita sebagai guru, motivasi belajar tampak pada keinginan siswa untuk mencapai keinginan tersebut, menumbuhkan kemauan bergiat, bahkan di kemudian hari cita-cita dalam kehidupan. Dari segi emansipasi kemandirian, keinginan yang terpuaskan dapat memperbesar kemauan dan semangat belajar. Dari segi pembelajaran, penguatan dengan hadiah atau juga hukuman akan dapat mengubah keinginan menjadi kemauan, dan kemudian kemauan menjadi cita-cita. Sekian penjelasan dari saya mengenai motivasi, semoga kalian memahaminya ya. Gimana nih dengan penjelasan motivasi yang saya jelaskan? Semoga bisa membuat kalian semakin semangat dan termotivasi untuk meraih cita-cita ya. Mohon maaf ya apabila ada yang salah dengan penyampaian saya. Dadah teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.